Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari saja kita semua bangkit berdiri. Saya bersuka cita bisa berjumpa lagi bersama Bapak Ibu Saudara di rumah Tuhan di tempat ini. Mari lihat saudara di sebelah kanan kiri kita dan berikan tos yang terbaik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yes. Kita percaya bahwa ketika kita mendeklar bahwa Tuhan Yesus baik, kita ada di tempat ini karena Tuhan Yesus baik. Bahkan karena karunia Tuhan dan kebaikan Tuhan, kita dapat berkumpul bersama-sama memuliakan Dia. Sebelum kita memuliakan Tuhan, saya percaya mari ambil waktu ini untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang telah Ia perbuat dalam kehidupan kita. Mari kita ambil waktu ini untuk mengucap syukur kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Engkau di dalam kehidupan kami, atas kesetiaan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mau meninggikan Engkau, kami mau menyerukan nama Engkau, karena Engkau Tuhan yang layak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Thank you Jesus. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yes Lord, kami puji Engkau Tuhan. Come on. Yes Lord, kami tinggikan Engkau Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari memuji, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Let's go. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Mari declare sama-sama tuh, Tuhan Yesus baik. Terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yes Lord, kami memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, segenap hatiku memujimu, Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari angkat saudara dan katakan, angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, declare, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar Tuhan dan mulia, biarlah semua kau terbesar
memujimu. Biarlah semua memuji. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Yes Lord, kami memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Biarlah segala yang bernafas memuji Engkau. Kami percaya Tuhan, ketika kami menaikkan pujian kami, Roh Kudus-Mu melawat kami. Mujizat-Mu terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah kami mendapatkan itu Tuhan. Kami menikmati Engkau, dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja di dalam kami. Apapun di dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau bawa ke dalam tangan Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang menepati janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus dan terus memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Karena Engkau layak Tuhan. Because you're worthy. You're worthy Lord. Mari kita angkat pujian ini. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forever. Mengatakan you worthy. Mari kita katakan dengan iman bahwa Ia worthy, bahwa Tuhan Yesus layak. She worthy, she worthy. Thank you Jesus. Oh, you deserve the praise. You are worthy, worthy is your Jesus. You deserve our praise. Worthy is your name. Your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted.
your glory fill this place. As your glory fill this place. As your glory fill this place, Lord. Be exalted now in the heavens. As your glory fills this place. You alone deserve our praise. Oh, be exalted now in the heavens. As your glory fills this place. Your glory fill this place. Oh, be exalted now in the heavens. As your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. What is your name? Jesus, you deserve. Oh, you deserve. You are worthy. What is your name? Jesus, you deserve. You deserve. Oh, mari worship Lord. Mari kita menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. You are worthy. You are worthy. You deserve the praise. You deserve our praise. Oh, worthy one more time. Worthy. What is your name? Jesus, you deserve our praise. Oh, you are worthy. Yes, you are worthy, Lord. Oh, you deserve a praise. You are worthy. Worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Yes, Lord. You are worthy, you're worthy. Oh, you're worthy. Jesus, you deserve the praise. Yes. Be exalted now in the heavens as glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted in the heavens as glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Worthy is your name, Jesus. Oh, you deserve. Worthy is your name. You're worthy. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, Kau yang layak dipuji, dimuliakan oleh setiap umat kepunyaan Kau, Tuhan. Mazmur 135 ayat 3-6 berkata, pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi. Yes, Lord. Saudara,
Pemazmur memanggil kita sebagai umat Tuhan, bukan hanya bersyukur kepada Dia, tapi juga untuk memuji-muji nama Tuhan. Kenapa kita dipanggil untuk memuji namanya? Karena Tuhan itu baik. Amin. Dia Tuhan yang baik di segala waktu, di setiap musim hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dia memelihara hidup kita, melindungi kita, memberikan kekuatan, kesehatan, dan berkat-berkat bagi kehidupan kita. Alasan yang kedua, karena nama Tuhan itu indah. Nama Tuhan itu sungguh indah. Betapa indah nama Tuhan. Sehingga sewaktu kita memuliakan, kita memuji Dia, kita merasakan keindahan itu. Kita merasakan sukacita, merasakan ketenangan dan menjauhkan segala ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, alasan ketiga karena keistimewaan yang Dia berikan kepada kita sebagai milik kesayangannya. Amin. Karena kita berharga, karena kita mulia, sudah sewajarnya, sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat kesayangan, umat pilihannya, untuk memuliakan Dia, memuji namanya. Yang keempat, karena Tuhan itu maha besar dan berdaulat atas segalanya. Dia Tuhan besar, maha besar, lebih besar dari setiap masalah, dari segala persoalan, dan segala musuh-musuh kita. Dia lebih besar dari setiap masalah keuangan saudara, lebih besar dari setiap masalah sakit penyakit saudara, dari segala masalah pekerjaan, hubungan atau apapun. Dan Dia berdaulat. Dia sanggup melakukan segala sesuatu, apapun yang Dia inginkan pasti terjadi. Dan tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa seizinnya. Karena itu, mari kita memuji Dia, meninggikan Dia dalam seluruh aspek kehidupan kita. Apapun masalah, apapun situasi kondisi yang saudara hadapi. Sama seperti Paulus dan Silas. Sewaktu mereka dalam penjara, mereka tidak melihat hukuman, tidak melihat penderitaan mereka, tapi mereka meninggikan Tuhan di atas segala masalah, di atas segala penderitaan mereka. Dan Tuhan membebaskan mereka, membawa kemenangan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Biar mata hati kami terus memandang kepada kebaikan Engkau, memandang kepada kebesaran, kedahsyatan Engkau. Kami adalah umat-Mu Tuhan, umat tebusan Engkau, bahwa kami diciptakan hanya untuk memuliakan, hanya untuk meninggikan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bangga, kami mengucap syukur, kami menjadi milik kepunyaan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya Niko Manampiring sebagai volunteer dan bagian dari tim kepemimpinan dalam jemaat ini. Dengan sukacita kami menyambut Bapak Ibu Saudara di ibadah perayaan Minggu pagi hari ini. Saudara bukan orang asing di tempat ini, tapi kita keluarga dalam Tuhan. Dan dari tempat ini tak putus-putusnya kami menyampaikan kenapa jemaat ini ada, kenapa kita menjadi bagian dalam keluarga rohani ini, yaitu untuk menghormati Tuhan dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat pada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus
dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Dan jemaat ini mempunyai nilai-nilai inti. Yang pertama, lordship atau ketuhanan. Bahwa setiap orang dalam jemaat ini menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa Dia menjadi Raja, menjadi Tuhan yang berdaulat dan memerintah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yang kedua, evangelism atau penginjilan. Bahwa jemaat ini menghargai orang terhilang. Karena itu setiap orang dalam jemaat ini dipanggil untuk pergi memberitakan Injil, menjangkau orang-orang terhilang. Yang ketiga, discipleship atau pemuridan. Bahwa jemaat ini menghargai pertumbuhan rohani. Bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen. Bukan hanya menjadi kumpulan orang-orang yang ikut-ikutan. Tapi setiap orang dimuridkan, ditanamkan nilai-nilai kerajaan Allah. Untuk suatu saat mereka bisa memuridkan orang lain. Yang keempat, leadership atau kepemimpinan. Jemaat menghargai setiap potensi, setiap karunia. Karena itu jemaat diberikan ruang, diberikan kesempatan untuk diberdayakan, dilatih untuk menjadi pemimpin yang mampu memimpin diri sendiri maupun orang lain. Yang kelima, family atau keluarga. Jemaat ini menghargai hubungan jangka panjang. Bahwa setiap orang penting, setiap orang berharga dalam jemaat ini. Nah itu setiap orang saling melayani, saling memperhatikan satu yang lain sebagai satu keluarga. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan benih persembahan saudara. Saudara bisa memberi persembahan secara langsung, secara tunai melalui amplop-amplop yang telah tersedia, ataupun melalui non tunai. Saudara bisa mentransfer persembahan saudara di nomor rekening gereja yang ada di slide. Firman Tuhan untuk persembahan di Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Jadi kita memberikan korban persembahan dengan ucapan syukur. Dengan ucapan syukur, dengan sukacita, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kaulah Allah kami, sumber segala berkat kami. Engkau yang memberi kami kekuatan, sehingga kami boleh memperoleh kekayaan, memperoleh berkat-berkat daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami memberi di rumah-Mu, berkati, kuduskan setiap persembahan-persembahan. Biar lewat persembahan ini boleh memperlebar kerajaan Engkau. Berkati setiap pekerjaan kami, setiap usaha kami, setiap bisnis, setiap studi kami Tuhan. Biar tingkap-tingkap sorga terbuka dan berkat Engkau mengalir bagi setiap pribadi lepas pribadi jemaat ini. Terima kasih kami memberi di rumah Engkau, di dalam nama Yesus, amin. Silakan memberi Bapak Ibu. Sambil memberi, ada beberapa penyampaian pengumuman. Yang pertama, life group. Life group adalah komunitas kecil untuk kita bertumbuh bersama. Dan dalam komunitas ini kita saling mendorong, saling membangun iman satu dengan yang lain. Karena itu kami mendorong saudara untuk terus terhubung dalam life group. Dan kalau saudara yang belum join dalam life group dan ingin tergabung dalam life group, silakan saudara menghubungi Pak Calvin
atau staf office gereja. Yang kedua, pertemuan doa awal bulan. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa bersama dalam pertemuan doa awal bulan yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 Juli jam 7 malam di gedung gereja. Jadi tiap awal bulan kita lakukan secara onsite di gedung gereja. Yang ketiga, pekan doa puasa dan konsekrasi 2023 tengah tahun. Kami mengajak setiap saudara untuk bergabung dalam pekan doa puasa dan konsekrasi 2023 tengah tahun dengan tema yang sama sepanjang tahun ini, yaitu Miracles, yang akan dilaksanakan pada hari Rabu sampai dengan Jumat tanggal 12 sampai 14 Juli 2023. Karena itu mari siapkan diri kita untuk menantikan apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita lewat pekan doa puasa dan konsekrasi ini. Untuk pemesanan booklet atau booklet akan dibuka lewat WhatsApp group gereja atau dapat menghubungi staff office. Yang keempat, Power of CB. Kami mengajak setiap bapak-bapak untuk bergabung di fellowship Power of CB POS jam 2 siang di Lay Garden pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023. Dalam fellowship ini nanti kita akan ada aktivitas tenis meja, ngopi-ngopi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada ucapan terima kasih dari Teens yang akan diwakili oleh Saudari Mercy Manampiring. Kami mengundang Terima kasih Pastor Leopold atas kesempatan yang diberikan. Di kesempatan ini saya Mercy mewakili The Royal Teens ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada gereja dan jemaat IN Manado yang sudah memberikan support pada kegiatan The Royal Teens Road Trip kami lewat bantuan tenaga dalam menyediakan keperluan fundraising, pemberian dana maupun dengan membeli makanan dan kue yang kami jual minggu-minggu yang lalu. We are so grateful dengan support yang diberikan. Kami The Royal Teens dapat menikmati fellowship dan membangun hubungan dengan teman-teman yang baru datang. Harapan setelah kegiatan ini kami bisa terus membangun hubungan yang murni antara satu sama lain dan dapat memuridkan orang baru sehingga The Royal Teens bisa menjadi berkat bagi generasi kami. Sekian ucapan terima kasih dari saya, Mercy mewakili The Royal Teens. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari gembala kita. Please welcome Pastor Leopold. Terima kasih Mercy. Itu poin keempat. Membangkitkan pemimpin. Dan itu gereja mempunyai nilai. Dan itu salah satu fungsi untuk setiap kita. Gereja mau pakai untuk menjadi pemimpin. Karena itu bagi anak muda, keluarga, kita terus mempersiapkan diri. Baiklah pagi hari ini, kita akan mendengar firman Tuhan yang saya ambil dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Kami butuh Engkau ya Tuhan.
Sehingga pada saat kami baca akan firman-Mu, Engkau membuka kebenaran kehendak-Mu atas hidup kami ini. Sehingga lewat firman-Mu Tuhan, kami mengerti untuk apa kami ditebus. Dan untuk apa Engkau mati bagi kami Tuhan. Urapi tanah hati kami Tuhan, sehingga firman-Mu akan jatuh di tanah hati kami yang siap untuk ditabur Tuhan. Hamba berdoa, urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga kehendak-Mu terjadi atas gereja-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Kita akan membaca bersama lewat Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17. Sudah ada di slide. Dan kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacita-mu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak adalah kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang perbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kau dengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada kamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Dan lewat pembacaan kita tadi, saya beri judul Satu Pas. Kalau yang masih lahir di umur 2000 ke atas, kalau satu pas, mereka bertanya, apa DP maksud itu? Ataupun yang masih yang dari luar. Kalau Pak Heri bilang satu pas, Pak Heri bilang gini. So itu dia no. Satu pas artinya satu langkah. Dari pembacaan kita tadi, Tuhan sedang mempersiapkan murid-muridnya. Karena selama 3,5 tahun, ia telah mengajar, ia telah melatih, bahkan ia telah menunjukkan untuk apa ia datang dan apa tujuan untuk dia datang ke bumi ini. Lewat pembacaan ini kita bisa lihat bagaimana Tuhan sedang mempersiapkan murid-muridnya untuk masuk di dalam satu masa di mana mereka akan terpisah secara jasmani
Sehingga sebelum ia kembali ke rumah Bapa dan dia akan melewati jalan salib, ia mempersiapkan kepada murid-muridnya. Dan pada waktu Tuhan berbicara ini, ada satu murid berada di luar. Dan pada waktu Tuhan berbicara, mengajar, mempersiapkan murid-murid yang ada. Itu Tuhan memperlihatkan bagaimana untuk mereka bisa menjalani pada waktu ia tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Di ayat 9 dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Tuhan sedang mempersiapkan bagaimana untuk dapat mereka melewati pada saat Tuhan tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Dia memberikan satu gambaran bagaimana ia menghidupi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Inilah satu cara untuk mereka dapat melewati satu masa tanpa Tuhan. Tinggallah di dalam kasih Tuhan. Poin yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini, saya ambil dari ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku. Tuhan mempertegas. Bukan kamu memilih aku. Sebab jika kita memilih, maka kitalah jaminan. Tetapi Tuhan balik. Tuhan bilang, aku yang memilih kamu. Dan akulah jaminan itu. Tuhan ingin menguatkan bahwa kita yang memilih, maka segala sesuatu yang akan terjadi dalam hidupmu, akulah jaminan. Dan inilah yang harus kita pegang, bahwa jaminan kita adalah Kristus. Kalau kita mengerti, kalau jaminan kita adalah Kristus, pada saat Tuhan memilih, tidak ada lagi keraguan untuk kita melangkah. Karena kita tahu siapa yang pilih kita. Kalau kita nggak mengerti siapa Tuhan, kalau dia memilih kita, maka akan timbul satu pertanyaan. Siapa kamu? Apa jaminan? Pernahkah kita mengagumi panggilan rencana Tuhan di dalam hidup saya dan saudara? Kalau saya mengagumi
Ibu Lenda istri saya. Apapun saya melihat tidak sesuai dengan pengharapan. Tapi Tuhan itu jangan melihat tidak ada sesuatu kekurangan. Ini saya ingin menggambarkan bagaimana untuk mengagumi. Oh, saya mengagumi Ibu Lenda. Kalau saya melihat tidak ada sesuatu harapan seperti apa yang diharapkan, saya akan menjadi tenang. Saya akan melakukan sesuatu sehingga apa yang menjadi harapan itu akan terjadi. Jika kita mengagumi panggilan Tuhan, apapun yang terjadi itu bukan menjadi satu alasan untuk kita mundur. Tidak ada satu alasan untuk kita mundur kalau kita mengagumi akan panggilan dan rencana Tuhan. Tuhan memanggil karena ada satu maksud. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Di ayat 14 dikatakan demikian. Ayat 14 dikatakan demikian. Kamu adalah sahabatku. Jika kalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Bagaimana supaya kita dapat berbuah? Mengikuti perintah Tuhan. Mengikuti petunjuk Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Perintah Tuhan itu saling mengasihi. Kasih itu ada berkorban. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Kasih itu mengutamakan orang lain. Kasih itu tidak menyembunyikan kesalahan orang lain. Dan inilah perintah Tuhan untuk kita menghidupi supaya kita akan berbuah-buah. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar daripada Bapakku. Tuhan telah mendengar dari segala sesuatu dari Bapa. Dan ia sudah memberitahukan. Jemaat, kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada panggilan Tuhan. Ada kepercayaan dari Tuhan. Karena itu, di bulan ini kita masuk dalam satu seri memastikan kembali. Kita memastikan kembali di mana jalur kita. Di mana tempat kita berdiri.
Apakah jalan yang kita tempuh itu seperti apa yang Tuhan inginkan untuk kita lewati? Atau jalan yang kita lewati sudah mulai menyimpang ke kiri dan ke kanan? Inilah waktunya untuk kita memastikan kembali. Kita kembali kepada panggilan Tuhan. Kalau Tuhan yang memanggil kita, jangan kita pernah ragu. Kalau Tuhan telah memilih kita, kita harus percaya bahwa Tuhan melihat ada sesuatu yang baik di dalam diri kita. Tuhan melihat bahwa engkau bisa, karena itu dia percayakan sesuatu. Tinggal bagaimana kita. Apakah kita mau merespon? Atau kita katakan, Tuhan tunggu dulu. Memastikan kembali. Kita baru melewati seri satu langkah untuk melayani. Untuk melangkah itu ada keputusan. Dan juga itu ada pengorbanan. Ada harga yang dibayar. Di ayat 17 dikatakan, inilah perintahku kepadamu. Kalau perintah berarti itu serius. Yang perlu kita dengar dan kita taat. Kasihlah seorang akan yang lain. Saya percaya di tempat ini kita saling mengasihi. Tetapi di luar sana membutuhkan kasih Kristus. Ada orang-orang yang menjerit, tolong. Tunjukkan jalan. Sepertinya jalan tertutup. Inilah perintah Tuhan. Untuk kita taati dan kita lakukan. Maka kita akan melihat siapa Tuhan. Ya Allah yang sanggup untuk membuat engkau seperti jalan yang tidak tertutup. Tuhan akan sanggup untuk membuat engkau menerobos itu. Mari Jo. Orang sama-sama mendengar perintah Tuhan dan melakukan. Amin. Saya ingin tutup di Efesus 2 ayat 10 dikatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah.
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan rindu untuk kita hidup di dalamnya. Saya percaya setiap kita Tuhan memberikan anugerah untuk kita dapat menjadi pribadi yang ingin dan melakukan apa yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan. Amin. Kita akan perjamuan. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Hamba telah selesai berbicara. Percaya Roh-Mu menolong kami untuk menjadi murid-murid yang merespon akan panggilan Engkau. Aku berdoa Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberi kami kekuatan untuk kami dapat mulai lagi melangkah dalam tujuan dan rencana Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita menyembah Tuhan. Boleh saya undang untuk kita mungkin berdiri. Kita akan mengadakan perjamuan. Yes, Lord. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakmu, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh
masuk dalam hadirat-Mu. Rencanamu Bapa, Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu Tuhan. serahkan Oh, harapanku padamu. hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Angkatlah rotimu. Sebelum engkau makan, berdoalah kepada Tuhan. Apa yang menjadi keinginan persoalanmu, mintalah kepada Dia. Sebab Dia Allah lebih daripada sanggup untuk melakukan apa yang engkau inginkan di dalam hidupmu. Kami mengangkat roti ini Tuhan. Satu tanda kami butuh Engkau. Kami menyadari tanpa Engkau kami ini tidak dapat berbuat apa-apa ya Tuhan. Engkau mendengar setiap doa-doa anak-anak-Mu Tuhan, jemaat. Sebab Engkau Bapa pengasih. Dan biarlah setiap doa yang dinaikkan, doa yang menyentuh hati Engkau Tuhan, lakukan ya Tuhan, menurut apa yang Engkau lihat baik untuk Engkau lakukan. Terpujilah Engkau Tuhan. Jemaat, makanlah rotimu di dalam nama Yesus. Angkatlah anggurmu. Tuhan, kami akan minum anggur. Aku berdoa lewat anggur ini Tuhan, Engkau melakukan mujizat Engkau terjadi atas hidup mereka Tuhan. Dimeteraikan dengan darah anak domba Allah setiap doa-doa yang dinaikkan. Dan hamba percaya Tuhan, Engkau Allah yang lebih daripada sanggup untuk menjawab. Terjadilah kehendak Engkau Tuhan atas setiap doa-doa yang telah dinaikkan. Hamba minta di dalam nama Yesus, terjadilah Tuhan. Minumlah anggurmu di dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Engkau yang mendengar akan setiap permohonan dan doa-doa kami. Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Engkau mengawali kami, dan kami akan mendengar akan mujizat terjadi pada saat kami sampai di rumah. Engkau membuat mujizat Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berkekurangan Engkau memberikan Tuhan penyediaan. Hamba berdoa melepaskan berkat Tuhan atas kehidupan jemaat. Apapun pekerjaan mereka, Engkau buat itu berhasil, bahkan ada penyediaan dan bahkan ada sampai ada kelimpahan Tuhan. Berkati Tuhan setiap pekerjaan tangan yang dibuat mereka, yang dikerjakan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan hidup sepanjang minggu ini di dalam mujizat Engkau, di dalam nama Yesus. Dan kami akan pulang. Allah Immanuel menyertai kami di dalam nama Yesus. Amin.